Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda, pangajaran kelas 8. Pangajaran ayeuna urang pedar materi ngeunaan wawacan. Fokus materina kahiji urang pedar harti wawacan, kadua ciri wawacan, katilu panalungtik wawacan, kaopat contoh wawacan. Supados teu nyangkolong kana waktos, urang langsung wae pedar materi ngeunaan wawacan, sumangga nyanggakeun. Materi wawacan anu baris di pedar anu munggaran kahiji nyaeta harti wawacan. Wawacan teh mangrupa karya sastra anu wanguna nuturkeun pola patokan pupuh. Karya sastra yang bentuknya mengikuti pola patokan pupuh. Eusina isinya ngebrehkeun hiji gunggungan carita, mengungkapkan sebuah cerita panjang, ceritanya sangat panjang, sebab diwangun ku loba palaku jeung jalan caritana loba bagianana. Dibentuk oleh banyak pelaku dan jalan ceritanya banyak bagian-bagiannya. Dari arti ini terdeskripsikan ciri-ciri wawacan. Ciri wawacan yang pertama mangrupa karangan narasi atau cerita. Dikatakan di sini sebuah cerita. Wawacan itu sebuah cerita. Yang kedua, jalan ceritanya panjang. Di sini menunjukkan, menggambarkan ceritanya panjang. Yang ketiga, kaasup kana wangun karangan ugeran, termasuk karangan ugeran. Karangan ugeran di sini karangan yang terikat, karena di sini menggunakan patokan pupuh, yaitu ciri yang keempat, dianggit make patokan pupuh, dikarang menggunakan patokan pupuh. Yang kelima, ditepikeunana ditembangkeun, atau istilah nembangkeun wawacan teh, istilah menembangkan menyanyikan wawacan disebutnya beluk. Kemudian salajengna anu kagenep palakuna umumna jalma linuhung. Pelakunya umumnya orang-orang yang sakti linuhung. 7. Kanyahoan nu ngarang jeung waktu nulisna. Diketahui pengarang dan waktu menulisnya. Ke-8. Jalan caritana umumna ngandung unsur pamohalan. Jalan ceritanya kebanyakan mengandung hal-hal yang mustahil. Contoh yang mustahil di sini seperti misalnya orang bisa menghilang. Itu. Kemudian yang ke-9 anu ka-8 dipidangkeun dinu hajatan, digelarkannya atau dipentaskannya di tempat orang-orang yang lagi hajatan seperti selamatan bayi, hitanan, kawinan, dan selamatan setelah panen. Ini ciri-ciri dari wawacan. Kemudian berikutnya peneliti wawacan. Yang meneliti wawacan diantaranya adalah Profesor Dr. Mikihiro Moriyama, orang Jepang. Beliau meneliti wawacan Panji Wulung yang dikarang oleh R.H. Muhammad Musa. Ini salah satu peneliti wawacan yang terkenal, yaitu Profesor Dr. Mikihiro Moriyama. Untuk kebudayaan Sunda lain, ada juga peneliti-penelitinya. Contoh, Akiko Kawaguchi dari Jepang juga. Di sini meneliti seni Cianjuran. Kemudian Keiko Nakami dari Jepang meneliti seni Cianjuran juga. Berikutnya C.M. Pleite dari Belanda. Beliau meneliti bidang bahasa, folklor, prasastri, piagam, dan naskah-naskah Sunda. Itu materi tentang wawacan. Kemudian berikutnya contoh dari wawacan. Di sini ada wawacan Panji Wulung karangan R.H. Muhammad Musa. Dibentuk oleh pupuh pangkur. Ada 2 bait. Bait pertama, sejanyaba ngalalana, mau pergi berkelana. Ngitung lembur ngajajah milangan kori, menghitung kampung melalui berbagai negeri. Henteu puguh nu dijugjug, tidak jelas yang dituju. Balik paman sadaya, pulang paman semua. Nu ti mana tiluan semua rusuh, dari mana yang bertiga buru-buru.
lurah begal ngawalonan. Pemimpin begal menjawab, "Ai ngaran Jayapati, saya bernama Jayapati." Ini paragraf pertama. Paragraf kedua ada di sini. Nah, wawasan Panji Wulung ini dibentuk oleh Pupuh Pangkur. Cerita selengkapnya untuk wawasan Panji Wulung, Bapak sudah meringkaskan ceritanya sebagai berikut. Terkisahkan ada sebuah kerajaan bernama Negara Sokadana. Rajanya bernama Prabu Dewa Keswari. Raja yang adil dan bijaksana serta menyayangi ke semua rakyatnya. Raja dibantu oleh seorang patih yang bernama Patih Lembu Jayengpati. Patih anu watakna perceka, patih yang memiliki watak perceka, terampil, loba kabisa, banyak kemampuannya, pintar, serta asak tinimbanganana, serta wijaksana. Katambah-tambah ditambah lagi kacida satya jeung sahatuhuna sangat setia tara kacatur ngijing sila bengkok sembah, tidak pernah berkhianat. Kocap Permeswari terkisahkan Permeswari cemburu ke Tanjung Sari. Lebih jauh teta, lebih jauh dari itu, sieun kasilihkeun ka asih, takut rasa sayangnya terkalahkan oleh Tanjung Sari. Tidinya dari situ Prameswari nyieun reka perdaya, membuat reka perdaya pikeun nyingkirkeun Tanjung Sari. Untuk menyingkirkan Tanjung Sari, nuker kakandungan 8 bulan yang sedang hamil 9 bulan. Tanjung Sari dituduh bobogohan jeung mantri anu ngaranna Panuli. Tanjung Sari dituduh berpacaran dengan seorang mantri yang bernama Panuli. Bilih teu percanten mah seueur saksina oge. Kalau tidak percaya banyak saksinya juga. Kabeh saksi nganyakeun, semua saksi mengiyakan cerita Prameswari. Dageus menang nyetel karena sudah disuap. Lamun teu nurut ka Prameswari, kalau tidak nurut ke Prameswari, diancam baris dicopot tina kalungguhanana. Diancam akan dipecat dari kedudukannya. Tanjung Sari diusir, akhirnya Tanjung Sari diusir. Bari dina kaya anu kacida prihatina, dalam keadaan yang sangat prihatin. Brol bae atuh Tanjung Sari teh ngalahirkeun. Tanjung Sarinya melahirkan. Orokna lalaki, bayinya laki-laki. Kasep nyeples kangjeng raja. Tampan seperti raja. Ku Kipatih diberi ngaran Raden Panji Lembu Wulung. Oleh Patih diberi nama Raden Panji Wulung. Anu katelah nenehna yang terkenal panggilannya Panji Wulung. Kocapkeun Panji Wulung geus ngalalana. Terkisahkan Panji Wulung sudah besar dan lagi berkelana. Lunta ti negara dibarengan ku pangiring nu satya. Pergi dari negara diikuti oleh pengiring yang setia. Pengiring kembar, pengiringnya kembar. Janggala rejeng Janggali. Namanya Janggala dan Janggali. Panji Wulung sabaladna indit ka Cempa. Panji Wulung berangkat ke negara Cempa. Inditna dibarengan ku Daeng Brahmani. Perginya diikuti oleh Daeng Brahmani. Datang ke negara Cempa. Panji Wulung bubujang di hiji tukang tani. Berburu di petani. Kerjanya molah sawah, molah kebun. Mengolah sawah, mengolah kebun. Henteu tumarimpang bobolokat ku letak. Tidak risi sampai atau tidak risi kena letak tanah sawah. Kacaritakeun dina hiji mangsa, terkisahkan dalam sebuah waktu, pada sebuah waktu eta lembur diserang jeung diranjah ku begal. Kampung tersebut diserang oleh begal.
urang lembur teu daya teu upaya. Orang-orang yang ada di lembur tidak kuasa ngayonan begal anu jumlahna leuwih loba. Meladeni begal yang jumlahnya banyak. Panji Wulung jeung Dayang Brahmani maju merangan begal. Akhirnya Panji Wulung dan Dayang Brahmani yang maju memerangi begal. Begal loba anu paeh. Begalnya banyak yang meninggal. Sawareh deui sebagian lagi kabur. Nu takluk kali tujuan, yang tunduk tinggal 7. Sanggeus aya kana satauna, setelah ada setahun cicing didinya tinggal di petani tersebut, Panji Wulung meneruskan lagi lalampahanana perjalanannya sampai ke sebuah tegal upluk aplak, tegalan yang luas, bukit yang luas. Di kejauhan katenjo, dari kejauhan terlihat ada seorang perempuan yang sedang dipaksa Pirusa mau dianiaya oleh laki-laki jangkung tinggi hitam hidung. Panji Wulung ambil panah, kemudian memanahkannya ke lelaki tersebut, kena ke jidatnya. Waktu itu juga langsung tergeletak. Perempuan tadi itu namanya Putri Andayaningrat, putri Raja Cempa, nucek laporan palsu Andakasura, yang menurut laporan palsu dari Andakasura geus maot di Rogahala, sudah meninggal dianiaya. Panji Wulung mengutus Dayang Brahmani untuk mengirim surat ke Raja Cempa. Isi suratnya menjelaskan bahwa Nyi Putri selamat. Kangjeng Raja sangat gembira. Nampa surat di Panji Wulung, menerima surat dari Panji Wulung. Panji Wulung akhirnya dinikahkan dengan Nyi Putri serta harita keneh, dan langsung waktu itu juga dinobatkan jadi Prabu Anom. Namanya diganti jadi Pangeran Dewa Kusuma. Dayang Brahmani akhirnya diangkat jadi Demang Urawan. Di Sokadana, Patih menceritakan kisah mulai dari Tunjung Sari diusir dari keraton karena dipitnah oleh Prameswari sampai ke Cempa. Raja gembira mendengar cerita Patih begitu. Raja muncul marahnya ke Prameswari yang licik. Harita keneh waktu itu juga Tunjung Sari dijemput ke keraton serta dijadikan Prameswari. Namanya diganti jadi Ratu Sekar Kancana. Prameswari yang julig, yang licik dipenjara. Raja nitah Ki Patih menyuruh Patih menjemput Raja Cempa serta permaisurinya. Ki Patih dan istrinya serta pengiringnya berlayar ke negeri Cempa, memenuhi perintah raja. Terkisahkan sudah pulang lagi ke Sokadana disertai oleh Raja Cempa dan permaisurinya untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Mantri Andakasura yang licik tahu Cempa ditinggalkan oleh rajanya, terus mempengaruhi Patih beserta mantri lainnya supaya menyingkirkan Prabu Dewa Kusuma. Hampir semua isi keraton terpengaruh karena diberi uang dan berbagai macam hadiah, kecuali mantri kolot yang bernama Ngabel Martadipura. Ki Ngabel dicangkalak, ditangkap, serta dipenjara. Kelakuan Andakasura kanyahoan diketahui oleh Prabu Anom. Terus dicangkalak, Patih anu biluk, Patih yang ikut ke Andakasura dihukum diturunkan pangkatnya. Teu dihukum Patih, tidak dihukum mati, da gede jasana karena sebelum-sebelumnya besar jasana. Hari Andakasura dihukum gantung di alun-alun. Kalau Andakasura langsung dihukum gantung di alun-alun. Jalma nusok sirik pidik kabatur, orang yang suka
sirik ke orang lain, komo bari jeung wani ngajahatan, apalagi berani menjahati, tinang tu akhirnya bakal menang wabalas. Akhirnya akan mendapatkan balasan. Nah, ini cerita dari wawasan Panji Wulung. Untuk latihan di LKS yang harus dikerjakan di halaman 15 ada 10 pertanyaan. Nomor 1, apa nama kerajaan dari cerita tersebut? Nomor 2, siapa nama rajanya dan siapa pula nama patihnya? Kemudian yang ketiga, bagaimana reka perdaya yang dilakukan Prameswari ke Tunjung Sari? Yang keempat, siapa nama anak Tunjung Sari? Namanya siapa? Anak Tunjung Sari. Kemudian yang kelima, siapa pengawal Panji Wulung yang kembar? Mau kemana perginya? Perginya kemana? Kemudian nomor 6, bekerja apa Panji Wulung di seorang petani? Kemudian nomor 7, di Tegal Ukluk Aplak, Panji Wulung bertemu dengan siapa, lagi diapain? Kemudian nomor 8, siapa yang diutus oleh Panji Wulung ke Sempa, disuruh apa diutusnya itu? 9, bagaimana akhir cerita Panji Wulung? Panji Wulungnya dibagaimanakan di negara Sempanya. Kemudian terakhirnya, apa amanat cerita tersebut? Apa kesimpulan dari cerita tersebut? Itu yang bisa Bapak terangkan untuk materi wawasan pada kesempatan ini. Jangan lupa kalian kerjakan link soal dari YouTube ini. Di situ ada 10 pertanyaan pilihan ganda yang harus kalian jawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.